Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita umur yang dibarengi dengan adanya iman dan Islam. Karena kalau umur panjang pun tak ada iman, tak ada Islam, sia-sia. Maka umur ini kita syukuri, namun yang lebih kita syukuri ada iman dan Islam di umur kita, dan kita harapkan terus ada sampai akhir hayat kita. Kita masuk di tahun 1445 Hijriah, di bulan yang mulia, bulan Muharram di antara Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, yang bahkan perang pun tak boleh di bulan itu. Di Ashhurul Hurum ini ada 3 beriringan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab pisah sendiri. Maka di bulan yang mulia ini, di awal tahun yang mulia ini, hadirkan semua azam, rencana-rencana, tekad-tekad, niatan-niatan baik kita selama setahun ke depan. Pasang niat dalam hati, ya Allah, setahun ke depan aku nggak mau bermaksiat kepadamu. Setahun ke depan aku tidak akan meninggalkan perkara yang sudah kau wajibkan. Dan bantu kami, beri kami taufik untuk mewujudkan azam atau tekad kami ini. Tekad yang seperti ini sebenarnya dianjurin ulama per hari, per minggu, per tahun. Tiap hari di pagi hari, itu kita katakan, ya Allah, ada hari baru yang kau berikan kepada kami, bantu kami taat kepadamu di hari ini, dan bantu kami untuk meninggalkan maksiatmu di hari ini. Itu perharinya seperti itu terus. Per minggunya setiap hari Jumat, kita berdoa kepada Allah supaya dikasih taufik, kekuatan seminggu penuh untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dan per tahunnya juga seperti itu. Nah, banyak amalan yang bisa kita lakukan, tentunya tadi memasang azam, tekad-tekad yang baik, dan berdoa dengan segala doa kebaikan. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menganjurkan kita untuk bertafaul di awal tahun. Tafaul itu berdoa dengan perbuatan. Kalau doa itu kan biasanya pakai ucapan, Allahumma barik lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma rzuqna, itu doa pakai ucapan. Tapi kalau tafaul ini doa pakai perbuatan, semoga yang Allah berikan mirip sama yang lagi kita buat. Jadi tafaul yang dianjurkan oleh Sayyid Muhammad di awal tahun, ya ini masih awal-awal tahun, nggak apa-apa kalau mau diamalin, adalah minum susu putih di awal tahun. Tafaulan, sebagaimana susu itu adalah makanan dan minuman yang penuh berkah. Jadi susu ini uniknya itu, dia adalah minuman sekaligus makanan. Itu susu tuh. Makanya kalau ada anak menyusu dari ibunya, dia udah cukup, nggak perlu makan lagi. Gitu juga hewan menyusu ke induknya, itu nggak makan lagi, dia nggak apa-apa. Itu dahsyatnya susu. Nah, maka dengan itu kita berharap setahun penuh berkah, sebagaimana susu adalah perkara atau minuman yang berkah. Dan susunya itu kalau bisa susu putih, jangan susu coklat, jangan susu stroberi, ya. Susu putih. Tafaulan, supaya tahun ini menjadi tahun yang suci dari dosa. Bersih, tidak ada dosa. Itu namanya tafaul. Yang kata orang Wahabi bid'ah itu, terserah mereka lah. Padahal Nabi itu suka fa'lal hasan, suka terhadap tafaul yang baik seperti itu. Nah, Nabi suka pakai baju putih, mudah-mudahan hatinya bersih. Nah, dianjurkan jangan mematahkan kaki hewan akikah supaya
doanya itu supaya anak tidak patah kaki. Jadi itu namanya tafaul yang begitu, doa pakai perbuatan supaya yang Allah kabulkan itu persis seperti itu. Nah, jadi minum susu putih di awal tahun itu diantara tafaul yang bagus menurut Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maliki. Dan doa minum susu ini beda dengan makan makanan yang lain. Kalau makan makanan yang lain itu riwayat baca doanya dua. Kita minum teh manis, kita makan nasi, kita makan buah-buahan, makan apapun lah yang selain susu. Itu riwayatnya doanya dua. Yang pertama seperti yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kedua, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairam minhu. Itu kalau doa mau makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, fima razaqtana, pada apa yang kau rezekikan kepada kami berupa makanan ini, warzuqna khairam minhu, dan kasih kami yang lebih baik dari makanan ini, yakni makanan surga. Tapi kalau minum susu, ini diingat. Kalau nanti ada yang mau ngamalin, minum susu, baca doanya, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Belum ada papan tulis. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu doa minum susu. Enggak pas Muharram saja, kapan saja minum susu, itu doanya seperti itu. Allahumma barik lana fihi. Tahu tulisan fihi ya? Nah, 3 huruf tuh, fihi wazidna, nahnya panjang. Wazidna pakai zai. Wazidna minhu. Nah, artinya ya Allah berkahi kami pada susu kami ini dan tambahi kami dari susu ini. Kalau susu kita nggak minta yang lebih baik darinya, tapi kita minta tambah daripada susu ini. Tapi kalau makanan yang lain kita minta yang lebih baik darinya. Ini makna memang susu ini adalah di antara makanan terbaik. Makanya ketika Isra wal Mi'raj yang dihadirkan pilihannya itu susu. Dan kata sebagian ulama juga, diantaranya guru kami Habib Amri Al-Zumat Khan, kalau lagi peringatan Isra Mi'raj itu, kita kadang bikin peringatan Isra Mi'raj, usahakan minumannya susu putih. Nah, kenapa? Tasyabbuhan, menyerupai Nabi yang ketika Isra Mi'raj minum susu. Kan itu kisahnya kita udah tahu kan, ditawari khamar, ditawari susu. Nabi minumnya susu, berarti ketika awal Muharram minum susu, ketika nanti peringatan Isra Mi'raj kalau bisa minumnya juga susu. Mirip-miripin diri sama Nabi. Nyerupa-nyerupain apa yang dilakukan Nabi. Nah, ini. Dan susu di antara perkara yang kalau Nabi ditawari, Nabi nggak akan pernah nolak. Ada 3 hal yang Nabi tidak akan pernah nolak kalau ditawari itu. Pertama susu, kedua minyak wangi, ketiga sandaran atau hamparan, bantalkah atau tikarkah atau yang semisalnya. Nah, itu adalah 3 hal yang nggak pernah ditolak Nabi kalau ditawarkan kepada Nabi. Dibuat. Tapi susu yang memang susu ya, bukan creamer. Saya dengar, nggak tahu sih benar atau nggak, Frisian Flag itu katanya creamer atau Cornation itu yang biasa dipakai sama tukang sop buah itu ya. Itu katanya cuma creamer saja. Entah ada susunya atau enggak. Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi seandainya mau yang betul tuh, yang susu murni, susu steril. Yang 1 kaleng harganya 10.000 tuh. Nah, susu beruang ya. Susu beruang, susu Indomilk yang bacaannya susu murni. Nah, jadi bukan yang, ya pasti beda lah ya. Yang susu harga 3.000 sama yang susu harga 13.000 itu ya beda. Jadi pokoknya yang memang susu betul. Nah, tadi. Jadi nggak termasuk susu kedelai ya. Nah, itu bukan susu suling, susu kedelai. Kalau itu doanya kayak biasa aja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar warzuqna khairam minhu. Tapi yang dimaksud itu susu yang itu tadi. Atau memang yang punya usaha susu kambing, nah itu termasuk. Jadi ini diantara amalan di awal bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini dia bukan cuma awalannya saja yang kita jadikan momen untuk muhasabah, yang kita jadikan waktu untuk ingat-ingat dosa, untuk pasang niat-niat baik, untuk bertaubat biasanya gitu ya.
Biasanya pakai untuk bertobat. Tapi Muharram juga punya hari yang luar biasa istimewa, yakni tanggal 10-nya, yakni hari Asyura. Hari Asyura adalah hari istimewa dan dianjurkan banyak meningkatkan ibadah, dan ada beberapa amalan khusus di hari Asyura. Yang pertama, hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasannya Allah memberikan satu hari istimewa kepada orang Bani Israel yang Allah wajibkan. Ini bagi orang Bani Israel dulu ya. Allah wajibkan berpuasa di hari itu, yakni hari Asyura 10 Muharram. Bagi orang Bani Israel dulu, itu adalah hari wajibnya mereka puasa. Nah, maka bagi umat Nabi Muhammad, itu kan hadisnya udah sering kita dengar riwayatnya. Ketika ditanya sama Nabi, Nabi sampai kota Madinah, didapati orang-orang ahli kitab, orang-orang Bani Israel, itu puasa pada hari itu. Ditanya sama Nabi, kalian kok puasa di sini? Maka kata mereka, hada yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Nah, ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mendengar itu, maka Nabi bilang, nahnu ahaqqum bi Musa. Loh ya, kami lebih berhak untuk memuliakan Musa. Kami ini lebih berhak untuk memuliakan Musa. Maka Nabi suruh kita puasa tapi sunnah. Bagi Bani Israel saat itu wajib. Nah, jadi di situ nanti insya Allah kita akan puasa. Hari apa itu? Tanggal 10 itu jatuh hari apa? Jumat. Ya, hari Jumat. Nah, hari Jumat nanti kita puasa. Saya dengar Asyura tuh di hari Jumat agak gimana gitu. Karena nanti ada riwayat gini. Di satu riwayat bahwasannya Allah akan tegakkan kiamat pada hari Jumat. Satu. Riwayat kedua, Allah akan tegakkan kiamat pada hari Asyura. Nah, itu tadi. Itu ada dua riwayat itu. Jadi ini agak ngeri nih kalau hari Jumat itu jadi hari Asyura. Nah, pas memang nih Jumat nih. Nah, tobatlah. Jangan tunda-tunda. Karena itu ada riwayat seperti itu. Nah, kalau yang Jumat kan kita udah tahu bahwasannya Nabi bilang kiamat akan jatuh hari Jumat. Itu di hadis Usfuriyah itu udah kita baca. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin, ini tadi yang hadis yang mau kita baca ini ujungnya itu tadi. Bahwa hari Asyura 10 Muharram itu adalah hari Allah tegakkan kiamat. Terkumpul pula tuh tahun ini. Nah, tapi Imam Mahdinya kan belum ada. Nabi Isanya belum turun. Nah, ya mudah-mudahan kan nggak sekali ini saja. Artinya Jumat itu. Artinya ya untuk ingat-ingat kiamat bolehlah. Nah, tapi Allah alam. Jadi maka itu hari yang bagus untuk puasa. Jadi nanti hari Jumat kita puasa. Jangan ditanya lagi, kok hari Jumat puasa? Bukannya hari Jumat itu makruh puasa? Itu kalau tidak bertepatan dengan hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Kalau dia bertepatan dengan hari yang disunnahkan untuk berpuasa, maka tak ada istilah makruh. Dan makruhnya puasa hari Jumat itu pun banyak syaratnya. Syaratnya itu tadi, tidak puasa wajib, bukan puasa yang bertepatan dengan puasa sunnah. Yang kedua, dia tidak puasa hari sebelumnya, tidak puasa hari setelahnya, dan bukan rentetan dari ibadah yang punya rutinan gitu. Artinya begini, kalau hari Kamisnya puasa, Jumat udah nggak makruh. Kalau Jumatnya puasa, Sabtunya puasa, itu juga nggak makruh. Atau itu adalah rentetan dari puasa Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa. Nah, itu nggak masalah. Jadi yang makruhnya puasa di hari Jumat itu, kalau dia ifratkan, dia sendirikan, nah puasa pada hari Jumat itu. Nah, itu baru makruh. Tapi kalau nanti nggak ada makruhnya, orang memang ada puasa sunnah Asyura. Nah, ketika Nabi ditanya lagi, kata Nabi, kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan puasa juga tanggal 9 Muharramnya. Kita dikenal dengan puasa Tasu'a.
Kenapa? Supaya agak berbeda dengan orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi kata Nabi, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Jadi yang mau puasa tanggal 10-nya saja silahkan. Yang mau puasa tanggal 9 dan 10 itu afdal. Itu lebih baik. Nah, jadi maka silahkan. Kalau dia puasa tanggal 10-nya saja, dia puasa tanggal 11-nya juga nggak masalah. Nah, tadi. Jadi silahkan. Nah, kemudian amalan apa lagi di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura itu? Ini kita bakalan sampai ke sana insya Allah kalau panjang umur. Kata baginda Nabi, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah. Nah, man wassa'a ala iyalihi. Barang siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura itu, wassa'ahullahu, nah, fidalikal am, maka maka Allah akan luaskan rezekinya setahun penuh itu. Berarti nanti hari Asyura kepada para suami, kepada para ayah itu dianjurkan untuk melebihkan belanja istri-istri dan melebihkan jajan anak-anaknya. Balasannya apa? Balasannya Allah akan lapangkan rezekinya setahun yang akan datang, sampai setahun ke depan. Nah, ingatkan Bu ya. Nah, diingatkan Bu, lupa nanti ini. Nah, nah, jadi ibu-ibu yang hari ini suaminya ikut ngaji, beruntunglah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang hari ini suaminya tak ikut ngaji, nah payah. Mau ibu yang bilangin, nah itu mau kau aja, paling bilangnya gitu. Nah, bapak-bapak yang hari ini istrinya tak ikut mengaji, nah, beruntunglah bapak. Tak tahu istri. Tapi kalau yang mengamalkan sunnah, tapi tetap akan diamalkan. Jadi lebihkanlah. Yang biasa ngasih harian 100.000, pas hari Asyura kasih 200.000. Yang biasa ngasih bulanan dari kasih bulanan, tak ngasih lagi, pas hari Asyura nanti kasih lagi. Apa nih bang? 10 Muharram, hari Asyura. Anak belikan jajan, anak belikan yang dia mau. Maka insya Allah rezeki kita akan dijamin Allah, diluaskan Allah selama setahun penuh. Nah, satu hari itu aja. Kalau mau dapat fadilah yang tadi. Kalau mau dapat fadilah yang tadi. Nah, kalau tiap hari pun ya tak ada salahnya. Cuma fadilah yang khusus itu di hari Asyura itu. Tanggal 10 Muharram itu. Lalu amalan apa lagi? Di antaranya dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim dan memberikan sesuatu kepada anak yatim. Oke, biasakan hari Asyura ini juga disebut harinya anak yatim ya. Banyak santunan yang diberikan, bagus. Kemudian banyak bersedekah juga. Nah, banyak bersedekah juga kepada orang-orang miskin. Kisah yang sering kita dengar tuh, yang tentang orang alim, orang Islam, didatangi orang miskin. Ini saya ceritai singkatnya aja. Datang orang miskin ke orang alim di hari Asyura. Kemudian dia bilang, Tuhan, dengan kemuliaan hari ini, aku minta sesuatu lah, aku lapar. Nggak mau ngasih. Sampai beberapa kali datang ditolak. Sedih dia rasa. Lalu di sebelah rumah orang alim tadi itu, ada orang Yahudi. Ditengoknya ada pengemis keluar menangis, kenapa sini? Nah, maka aku tadi minta dengan kemuliaan hari Asyura, tapi ditolak. Emangnya hari ini hari apa? Hari ini hari mulia begini-begini segala macam dia ceritakan. Ya sudah, biar aku yang kasih. Lalu malamnya orang alim ini bermimpi bahwasannya dia diarahkan, dihantarkan kepada satu istana yang warnanya putih, terbuat dari permata, indah betul di surga. Lalu kata yang mengantar, ini sebenarnya untukmu. Nah, tapi tak jadi. Kami kasih kepada tetanggamu yang Yahudi. Terbangun dia saat itu. Pagi itu langsung dia ke rumah orang Yahudi tadi dan bilang, nah, dia kalau bahasa kita, permisi, selamat pagi, orang yang keluar ada apa? Tadi malam aku bermimpi bahwasannya ada satu istana yang dipersiapkan Allah untukku, tapi ternyata tak jadi dialihkan kepadamu. Karena kau memberi pengemis yang semalam. Dia tak kukasih, kau yang ngasih.
Sekarang datang aku kemari, niat untuk membelinya darimu. Biar dia balik lagi untukku. Berapa kau kasih sama pengemis itu semalam? Biar ku kasih samamu, biar istana itu balik lagi untukku. Kata orang Yahudi tadi, oh tak maulah aku jualnya. Enak aja kau pula mau gitu. Tak mau aku jualnya. Lalu kata orang alim tadi, tapi begini, itu istana adanya di surga. Dan kau tak akan bisa masuk surga. Karena kau Yahudi, kecuali kau masuk Islam. Maka kata orang Yahudi, ya tak payah, masuk Islam aku sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia udah yakin dengan janji Allah tadi. Nah, itu makanya di hari Asyura jangan tolak pengemis. Jangan sampai tidak bersedekah di hari Asyura. Nah, tadi. Hari Asyura ini banyak kejadian luar biasa di situ tadi. Di antaranya itu adalah hari diterimanya taubat Nabi Adam. Yang lalu kita ceritakan, habis turun ke dunia, 200 tahun menangis ya. Kan itu baru kita baca di Minhajul Abidin. 200 tahun menangis. Akhirnya diterima taubatnya oleh Allah, itu pada hari Asyura. Yang kedua, itu adalah hari di mana bahtera Nabi Nuh berlabuh. Banjir. Nabi Nuh berlabuhnya di hari Asyura. Dan cerita Nabi Nuh ini juga jadi sejarah bubur Asyura. Pernah dengar? Bubur Asyura. Bubur Asyuranya pernah dengar? Tak ada di sini. Nah, bubur Asyura itu adalah bubur yang didominasi oleh biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, ya beras, itu kan biji-bijian. Ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang kedelai, ada kacang merah, ada pokoknya itu didominasi sama kacang-kacangan. Dan itu kisahnya, bahwasannya ketika kapal Nabi Nuh berlabuh, itu kan sudah berhari-hari, bekal sudah habis. Lalu ketika berlabuh, itu umat Nabi Nuh semuanya pada kelaparan. Maka kata Nabi Nuh, cari apa yang sisa di perahu. Maka ada yang bawa segenggam gandum, biji gandum. Kasih, letak situ. Ada yang bawa segenggam kacang adas, letak lagi. Ada yang bawa segenggam kacang tanah, letak lagi. Ada yang bawa segenggam kacang kedelai, letak lagi. Sampai tidak kurang dari 7 macam kacang. Maka dimasak menjadi bubur sama Nabi Nuh, padahal cuma segenggam-segenggam. Tapi dengan mukjizat Nabi Nuh cukup untuk orang sebanyak itu. Sampai sekarang dipelihara, di Medan dibuat bubur Asyura. Isinya didominasi kacang-kacangan. Nah, kalau mau buat silahkan. Itu kisahnya dari Nabi Nuh tadi itu, ketika turun. Nah, hari di mana Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, kan itu. Hari di mana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Hari di mana Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Hari di mana Nabi Musa dibelahkan laut untuknya dan selamat dari kejaran Fir'aun. Hari di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi banyak betul kejadian yang luar biasa. Semoga ketika kita muliakan hari Asyura, semua kemuliaan itu keberkahannya kena kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibebaskan dari api neraka, dari api dunia, kita juga dapat kebebasan dari api neraka. Sebagaimana Nabi Yunus dibebaskan, dikeluarkan dari sempitnya perut ikan paus, maka kita juga akan dibebaskan dari sempitnya masalah kehidupan. Sebagaimana Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, mudah-mudahan kita juga dibebaskan dari neraka. Sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit, semoga derajat kita juga ditinggikan di hari Asyura itu. Maka muliakan hari Asyura nanti dengan puasa, sedekah, dan amal ibadah lainnya. Ada satu amalan lagi dari Imam Al-Ajhuri di dalam kitab I'anatul Talibin. Ini gampang amalannya. Kata beliau, barang siapa membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada hari Asyura sebanyak 70 kali. Kalau sendiri hasbiyallah ya. Kalau rame-rame hasbunallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali pada hari Asyura, maka kata Imam Al-Ajhuri bahwasannya selama setahun tidak akan ada mudarat yang menimpa dirinya. Nah, tadi 70 kali pada hari
Asyura. Gampang tuh. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah. Kok panjang Ustaz? Enggak. Masih panjangan repetan ibu-ibu sama anaknya. Kok panjang Ustaz? Masih lebih panjang ngobrolnya bapak-bapak di warung kopi. Kok panjang Ustaz? Masih panjang lagi hal-hal lain yang kadang sia-sia terucap dari mulut kita. Nah, itu tadi. Nah, hasbi Allah. Nah, ini. Tak ada papan tulis. Dia pas menulis. Tapi herannya saya di malam Senin di sana udah ada papan tulis. Saya tak nulis-nulis. Pas di sini mau nulis ada papan tulisnya. Pasang kecil aja tak apa-apa lah mungkin. Nah, pokoknya pada hari Asyura, selama masih ada di tanggal 10 Muharram, dari malamnya udah hari Asyura, boleh. Nah, pokoknya selama itu. Tapi kalau bisa sekali duduk ya, jangan cicil. Kalau bisa sekali duduk. Yang jalannya kadang 10 dulu, 10 lagi, 10. Kalau bisa sekali duduk. Fadilahnya tidak akan diberikan mudarat selama 1 tahun. Jadi tidak akan ditimpa makarih. Makarih itu perkara-perkara yang nggak dia sukai selama setahun. Saling ingatkan. Sekarang kan ada grup WA. Saling ingatkan. Jangan lupa amalin ini, amalin ini, amalin ini. Di hari Asyura tadi. Nah, tasawuf kita ganti kajian tadi itu. Kajian Muharram ini kita masuk ke fikih kita. Nah, jadi kita nggak buka kitab Minhajul Abidin. Kopi zaman Nabi memang tak ada riwayatnya. Karena katanya justru yang pernah saya dengar yang menemukan kopi itu adalah Syekh As-Sazili, Abul Hasan Asy-Syazili. Nah, tapi Allah alam lah riwayat itu. Makanya saya tak pernah ada riwayat dengar Nabi minum kopi gitu. Nah, tapi ulama banyak yang minum kopi. Nah, itu tadi. Tapi Allah alam lah. Jangan dicampur kopi susunya, Bu ya. Kan kita tapaulannya mau dengan putihnya. Nanti jadi ternoda putihnya tadi itu. Jangan minum sangar. Udah susu saja. Susu yang betul-betul putih. Jangan ada rasa-rasa yang lain. Nah, sebagaimana itu menjadi minuman anak yang baru lahir, semoga dengan minum susu tafaulan kita seperti juga anak yang baru lahir. Nggak ada dosanya. Banyaknya terserah. Ada pula orang yang nggak suka minum susu memang. Tapi cukuplah dengan sukanya Nabi kepada susu itu membuat kita suka kepada susu. Itu baru namanya cinta. Dia nggak suka susu, tapi begitu dengar Nabi suka susu dia jadi suka. Nah, itu berarti memang bukan nafsu suka susunya, tapi memang cinta kepada baginda Nabi. Nah,